Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan bagi kita semua. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang di YouTube channel saya. Pada kali ini kita akan membahas chapter 3 yaitu machining proses dari A sampai C, yang dimana dosen pengampunya Profesor Dr. Djoko Ardhiti Tirtanindya STMT, dan perkenalkan nama saya Muhammad Fatur Rahman Hasibuan dengan NIM 210553164. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya, yaitu yang A, Lathe and Other Turning Operation. Lalu yang A, Lathe Operation merupakan mesin yang memutar benda kerja pada sumbu rotasi untuk melakukan berbagai proses pemotongan, pengaplasan, knurling, pengeboran, deformasi, pembubutan muka, dan pemutaran dengan alat yang diterapkan pada benda kerja untuk membuat objek dengan simetri terhadap sumbunya. Nah, bisa kita lihat di sini ada sebuah gambar dari mesin bubut. Oke, selanjutnya kita masuk ke yang A1A, turning. Yaitu proses turning adalah proses pembentukan benda kerja dengan mengurangi material atau material removal. Pengurangan material ini dilakukan pada benda kerja yang berputar dengan alat potong yang bergerak secara linear, melintang, memanjang, atau membentuk sudut. Nah, bisa kita lihat di sini ada sebuah benda kerjanya, dan di sini ada turning toolnya. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kita lihat pada video berikut ini. Nah, di sini ada benda kerjanya, yang dimana akan dilakukan pengurangan material pada sepanjang benda kerja ini dengan menggunakan turning tool ini. Yang bisa kita lihat pada proses ini. Oke, selanjutnya ada A1B, yaitu form turning. Pada proses form turning ini memiliki bentuk pahat yang unik. Bentuk pahatnya itu dapat disebut dengan istilah pahat bubut bentuk. Yang bisa kita lihat di sini, di mana bentuk pahatnya itu yang bergelombang seperti ini. Nah, selanjutnya ada A1T, yaitu tracer turning, di mana tracer turning ini merupakan proses pembalikan bentuk, gerakan ke dalam dan keluar dari pemotong saat bergerak secara longitudinal sepanjang bagian. Dan bisa kita lihat di sini ada benda kerjanya, yang dimana di sini ada turningnya, dan di sini benda kerjanya ini akan bergerak ke dalam dan keluar dari pemotongnya ini. Selanjutnya ada A1D, yaitu passing. Pembubutan passing merupakan proses penyayatan di mana gerakan pahat bubut itu tegak lurus dengan sumbu putar benda kerja atau radial. Dan metode pembubutan passing ini digunakan untuk menyayat permukaan ujung benda kerja serta mengurangi panjang benda dari kerja. Ini bisa kita lihat pada video berikut ini. Nah, dimana bisa kita lihat di sini ada benda kerjanya, yang dimana akan dilakukan penyayatan oleh pahatnya ini, yang dilakukan pada ujung benda kerja. Nah, dilakukannya itu pada ujung benda kerjanya saja. Yang selanjutnya ada A1E, grooving. Pada proses grooving ini merupakan proses pembuatan celah sempit pada benda kerja, yang dimana proses ini juga disebut dengan istilah recessing atau necking. Bisa kita lihat di sini ada benda kerjanya, yang dimana di sini dilakukan proses pembuatan celah pada benda kerja ini. Bisa kita lihat pada video berikut ini. Nah, bisa kita lihat di sini ada benda kerjanya. Nah, di sini akan dilakukan grooving, yang dimana akan dibuat celah di antara benda kerja ini. Nah, selanjutnya ada A1F, knurling. Proses knurling ini bertujuan untuk mendapatkan bentuk bunga, yang dimana agar tangan atau jari itu mendapatkan tegangan yang lebih baik atau teksturnya itu lebih baik. Nah, di sini bisa kita lihat ada sebuah benda kerja, dimana di sini ada knurlingnya, dan akan dilakukan ke benda kerja ini sehingga akan mendapatkan bentuk bunga yang diinginkan. Nah, yang selanjutnya yaitu ada A1G, cutting off atau parting.
Setelah proses di mesin bubut, operasi yang terakhir itu adalah memotong bagian dari bahan batang yang tersisa dengan menggunakan pahat cut-off. Dan di sini bisa kita lihat, di sini ada benda kerjanya yang dimana telah dipotong oleh pahat atau sisa dari proses bubut. Nah, kita masuk ke yang A2, lattice and turning machine. Lalu kita masuk ke yang A2, engine lattice, merupakan mesin serbaguna yang digunakan untuk operasi pembubutan yang dapat mengebor dan membuat lubang. Nah, bisa kita lihat di sini ada bentuk dari mesinnya sendiri. Oke, yang selanjutnya ada A2B, turret lattice. Turret lattice ini merupakan jenis mesin bubut yang dimana pengerjaan logamnya itu dicirikan oleh penggunaan alat potong yang dapat dipertukarkan. Seperti mesin bubut tradisional, alat ini menekan alat potong yang tidak bergerak ke benda kerja yang berputar. Namun mesin bubut turret ini unik karena alat pemotongnya itu dapat diganti-ganti. Bisa kita lihat di sini ada sebuah mesin turret yang dimana pemotongnya ini katanya tadi bisa diganti-ganti sesuai dengan apa yang diinginkan. Bisa kita lihat pada video berikut ini. Nah, di sini bisa kita lihat di sini dimana toolnya itu bisa diganti-ganti sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Nah, dia bisa berganti dengan cepat. Selanjutnya ada A2C, screw machine. Merupakan mesin bubut otomatis yang berumpulan kecil hingga sedang yang otomatisasi secara mekanis melalui cam. Lalu selanjutnya ada A2, chucking machine. Chucking machine ini merupakan mesin bubut otomatis yang dirancang untuk operasi penempaan, dimana bisa kita lihat pada video berikut ini. Nah, di sini bisa kita lihat ada sebuah chucking mesinnya. Nah, ini bentuk dari chucking mesinnya, dimana mesin ini biasa digunakan untuk penempaan. Bisa kita lihat ada mata-matanya. Nah, ini proses dari mesin. Selanjutnya ada A2E, yaitu turning centers. Turning center ini merupakan mesin yang digunakan untuk sebagai komponen perkakas, bushing, adaptor, dan insert berulir, yang dimana aplikasi otomotifnya itu pertanian dan konstruksi seperti conveyor, castor, dan lainnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke yang bagian B, yaitu round hole making methods. Lalu kita masuk ke yang D1, yaitu drilling. Nah, drilling ini adalah proses permesinan yang digunakan untuk membuat lubang lingkaran pada benda kerja. Lalu pengeborannya ini biasanya dilakukan dengan alat silindris yang berputar dan memiliki dua sisi potong pada ujungnya. Alat ini disebut mata bor atau drill. Nah, di sini bisa kita lihat ada sebuah benda kerja. Lalu di sini ada bornya, dan di sini ada lubang yang dibuat oleh bornya, yang bor ini akan berputar, dimana bisa kita lihat pada video berikut ini. Nah, bisa kita lihat di situ ada mesinnya. Di sini ada dari mesin drilling. Nah, itu ada untuk mata bornya. Itu akan dipasangkan mata bornya yang
diisi lagi pada bagian sini, kemudian diberikan baut agar dia kuat. Diberikan kunci lagi dan diberikan mata bornya, lalu mesinnya akan dihidupkan. Di sini dia akan mulai mengebor atau drilling, proses drilling. Selanjutnya kita masuk ke yang kedua, counter boring. Counter boring ini digunakan untuk membuat lubang bertingkat. Lalu lubang hasil counter boring ini digunakan untuk menempatkan kepala baut sehingga kepalanya itu tidak menonjol di atas permukaan. Bisa kita lihat pada video berikut ini. Nah, bisa kita lihat di sini ada sebuah mesin counter boringnya, dimana di sini, nah kalau sebelumnya itu bautnya akan menonjol di permukaannya sebelum dilakukan proses counter boring. Nah, lalu akan dibor sesuai dengan ukuran pada kepala bautnya. Akan disesuaikan pada bentuk ini. Lalu selanjutnya dilakukan pengeboran. Diukur ke berapa kedalaman dari kepala baut tersebut. Lalu akan dimulai proses pengeboran. Nah, bisa kita lihat baut yang tadi, kepala bautnya sudah tidak menonjol di permukaan lagi. Dia sudah rata, jadi bentuknya akan rapi seperti ini. Selanjutnya ada B3, counter sinking. Counter sink ini merupakan proses yang dapat melubangi area berbentuk buntut atau berbentuk V di bagian atas lubang untuk kepala skrup. Nah, kepala skrup ini dapat rata atau di bawah permukaan material yang dilubangi, tergantung pada aplikasinya. Nah, bisa kita lihat di sini ada benda kerjanya, dan di sini ada proses yang digunakan untuk melubangi agar kepala skrup itu tidak menonjol dan di sini berbentuk V. Nah, bisa kita lihat pada video berikut ini. Nah, bisa kita lihat akan dilakukan pengeboran. Nah, lalu kepala baut ini tadi tidak akan menonjol di permukaan, dia akan rata dengan permukaan. Selanjutnya ada reaming, B4 reaming. Reaming ini digunakan untuk sedikit memperbesar diameter lubang. Lalu reaming ini memberikan toleransi yang lebih baik pada diameter lubang. Dan reaming ini juga meningkatkan kualitas permukaan. Lalu alat yang untuk memperbesar lubang ini disebut juga dengan reamer. Nah, bisa kita lihat di sini. Di sini ada sebuah lubang yang sudah dilubangi. Nah, reamer ini tadi akan melubangi untuk memperbesar lubang dan juga meningkatkan kualitas permukaannya. Nah, selanjutnya ada B5 boring. Proses boring ini adalah proses memperbesar lubang yang telah ada menggunakan alat khusus berupa mata pahat pada mesin bubut. Nah, proses memperbesar lubang ini juga bisa dilakukan dengan mesin drill, namun diameter perbesarnya terbatas. Maksimal diameter lubang adalah 36 mm. Bisa kita simak pada video berikut ini. Nah, dimana di sini ada digunakan prosesnya, yaitu memperbesar lubang yang telah ada menggunakan alat ini, menggunakan berupa
pahat pada mesin bubut, di mana di sini akan berputar dan memberikan lubang yang lebih besar diameternya dari yang sudah ada. Oke, selanjutnya ada B5A jig boring, merupakan mesin bor vertikal yang dimana memiliki tata letak dan lokasi lubang yang akurat. Bisa langsung saja kita simak pada berikut ini. Nah, dimana di sini tata letaknya itu vertikal dan lokasi lubangnya itu akurat. Lalu selanjutnya ada B5B horizontal boring mills. Horizontal boring mills ini merupakan mesin bor besar yang berbentuk horizontal. Nah, bisa saya langsung kita lihat pada video berikut ini. Nah, dimana mesin bor besar dan bentuknya horizontal, yang dimana di sini untuk mengurangi diameter dari benda atau material. Selanjutnya ada B5C vertical boring mills. Mesin ini digunakan untuk pelebaran lubang silindris dan digunakan untuk proses pembubutan dengan posisi benda kerja vertikal. Langsung saja bisa kita lihat pada video berikut ini, yang dimana di sini mesinnya digunakan untuk pelebaran lubang silindris dan posisi benda kerjanya itu vertikal. Nah, di sini proses pelebaran lubangnya untuk memberikan besar diameter. Oke, yang selanjutnya itu ada B6, yaitu bone drilling. Bone drilling ini adalah proses cutting tool yang berbentuk panjang dan tipis dengan internal coolant yang digunakan untuk pengoboran ekstrim yang kedalamannya itu bisa lebih dari 300 kali diameternya. Nah, coolant yang digunakan ini biasanya menggunakan oil atau bromos. Bisa kita lihat pada video berikut ini. Nah, di sini ada drilling ranknya. Di sini dimana besarnya itu 200 diameter. Nah, dia akan di-drill ke dalam mesin ini. Akan dilakukan drilling. Nah, setelah itu dia akan menggunakan coolantnya. Nah, coolantnya itu biasa bisa berupa oil atau bromos. Nah, di sini kita bisa lihat itu coolantnya di sini berupa oil yang akan diberikan di sini sebagai untuk coolingnya. Adalah bone drilling. Oke, selanjutnya ada B7, yaitu trepanning. Trepanning ini merupakan proses membuat alur melingkar pada benda kerja menggunakan satu atau lebih pemotong yang berputar di sekitar sumbu tengah. Langsung saja bisa kita simak pada video berikut ini. Nah, di sini dimana alurnya itu melingkar dan pemotongnya itu berputar di sekitar sumbu tengahnya. Nah, di sini sumbu tengahnya dan dia akan berputar pada benda kerjanya sampai hasil yang diinginkan berapa kedalamannya dan diameternya. Selanjutnya kita masuk ke B8 multiple spindle drilling. Multiple spindle drilling ini merupakan proses pengeboran dengan sejumlah bor yang digerakkan dari sumber daya yang sama dan dalam waktu yang sama. Bisa kita simak pada video berikut ini. Nah, di sini merupakan banyak pengeborannya. Di sini bisa kita lihat ada 5 yang dimana gerakannya itu sama dan dalam waktu yang sama. Jadi dia bisa menghasilkan material itu lebih banyak dari yang biasanya. Juga bisa menghemat waktu karena dalam sekali proses itu bisa menghasilkan banyak material yang di drilling.
Nah, selanjutnya kita masuk ke yang C, grinding and abrasive machining. Lalu kita masuk ke yang C1, cylindrical grinding. Cylindrical grinding ini adalah proses finishing atau akhir pada proses machining dengan tujuan untuk mendapatkan tingkat kehalusan benda kerja sesuai dengan toleransi yang ditetapkan. Nah, bisa kita lihat di sini merupakan proses akhir atau proses finishing yang dimana di sini dihaluskan pada benda kerja atau materialnya untuk mendapatkan kehalusan yang sesuai atau yang telah ditetapkan berapa kehalusannya. Selanjutnya kita masuk ke C1A, Center Tip Cylinder Grinding, yang dimana merupakan proses gerinda berputar yang memiliki gerakan melintang di seluruh benda kerja yang akan digiling. Bisa kita lihat di sini ada roda gilingnya, lalu di sini ada benda kerjanya, dan di sini rodanya ini akan berputar, lalu akan diberikan sebuah pendingin juga. Nah, selanjutnya kita masuk ke yang C1B, centerless grinding. Penggrindingan tanpa pusat atau centerless grinding adalah proses pemesinan yang menggunakan pemotongan abrasif untuk menghilangkan material dari benda kerja. Nah, bisa kita lihat di sini ada sebuah mesin grindingnya, dan dimana di sini tanpa pusat atau tidak ada batasnya. Jadi di sini langsung begitu saja. Nah, selanjutnya kita masuk ke C1B1, Through Feed Centerless Grind, yang dimana merupakan proses pengerindaan dimana poros itu digiling di antara dua roll sampai diameternya memungkinkan untuk dilewati, dimana jarak antara roll itu lebih kecil dari benda kerjanya. Bisa kita simak pada video berikut ini. Nah, di sini ada sebuah mesinnya. Nah, di sini bisa kita lihat di mana poros yang atau rollnya itu lebih kecil dari benda materialnya. Nah, jadi materialnya ini sampai diameternya itu bisa melewati roll yang lebih kecil bentuknya dari material atau benda kerjanya. Kita prosesnya seperti ini. Oke, selanjutnya ada C1B2, yaitu In-Feed Centerless Grinding. Merupakan proses untuk benda kerja silindris yang dimana roda gerinda yang dimasukkan ke arah benda kerja itu dan benda kerjanya itu diputar berlawanan arah dengan putaran roda gerinda. Bisa kita simak pada video berikut ini. Nah, di situ bisa kita lihat ada benda kerjanya, yang dimana dia akan dimasukkan. Nah, kita lihat dan akan diputar di sini berlawanan dengan arah putaran roda gerinda dari benda kerjanya. Bisa kita lihat di sini. Lalu ada C1B3, End-Feed Centerless Grinding. Merupakan proses di mana benda kerja itu diletakkan di antara roda gerinda untuk memberikan sudut lancip yang diinginkan. Nah, bisa kita lihat di sini. Di sini dia diletakkan di antara roda gerinda yang berputar untuk memberikan lancip pada si benda kerja ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke yang C2, Internal Grinding. Internal grinding ini merupakan mesin yang berfungsi untuk meratakan dan menghaluskan permukaan benda kerja yang berbentuk silinder bagian sisi diameter dalam. Prosesnya bisa kita lihat pada video berikut ini. Nah, bisa kita lihat di situ mana mesinnya merupakan untuk meratakan dan menghaluskan permukaan benda kerjanya. Nah, di sini ada benda kerjanya yang akan dihaluskan, di mana yang dihaluskan itu pada bagian sisi diameter dalamnya.
selanjutnya ada C3A, horizontal spindle surface grinding. Prinsip kerja mesin grinder datar spindle horizontal ini dimana akan terjadi proses pemotongan roda gerinda dengan berputar pada posisi horizontal atau searah jarum jam dan bersentuhan atau bersinggungan dengan benda kerja. Bisa kita simak pada video berikut ini. Nah, dimana di sini kita bisa lihat pemotongan gerindanya itu berputar pada posisi horizontal dan bersentuhan itu bersinggungan dengan benda kerjanya. Selanjutnya ada C3B, vertical spindle surface grinding, di mana prinsip kerja mesin gerinda datar spindle vertikal ini akan terjadi proses pemotongan apabila roda gerinda itu berputar pada posisi vertikal atau searah jarum jam dan bersentuhan atau bersinggungan dengan benda kerja yang bergerak. Nah, di sini bisa kita lihat. Di sini ada mesinnya. Nah, di mana di sini ada gerindanya atau alat pemotongnya yang akan berputar pada posisi vertikal dan bersentuhan dengan benda kerjanya. Benda kerjanya ini yang akan bergerak. Selanjutnya kita masuk ke yang C3C, crab feed grinding. Penggrindingan crab feed ini adalah proses penggrindingan yang dilakukan pada kedalaman potong yang sangat tinggi dan laju pemakanannya itu yang sangat rendah. Bisa kita saksikan pada video berikut. Nah, di sini ada mesin crab feednya. Di sini ada mesinnya. Ini adalah untuk membentuk kedalamannya, kedalaman pada benda kerja. Nah, ini adalah salah satu contoh dari proses crab feed grinding tadi. Nah, ini bisa kita lihat. Selanjutnya kita masuk ke yang C4, zig grinding. Grinding zig ini adalah alat atau mesin yang digunakan untuk menggrinding bentuk dan lubang yang rumit, di mana diperlukan tingkat akurasi dan penyelesaian yang tinggi. Nah, di sini bisa kita lihat, di sini ada alatnya, di mana ini grinding bentuk ini lubangnya itu sangat sulit dan dibutuhkan tingkat akurasi yang tinggi untuk menyelesaikannya. Selanjutnya ada C4A, tool post grinding. Tool post grinding ini merupakan proses gerinda yang digerakkan daya untuk gerinda eksternal atau internal pada tiang pahat mesin. Yang bisa kita saksikan pada video berikut ini, di mana proses gerindanya itu dilakukan pada tiang pahat mesin. Nah, bisa kita lihat di sini, dia akan berputar, digerakkan dan pada tiang pahat mesinnya. Selanjutnya ada C5, low stress grinding, di mana merupakan proses penggerindaan konvensional yang tujuannya untuk meminimalkan tekanan yang timbul pada benda kerja oleh operasi penggerindaan. Oke, kita masuk ke yang C6, long grinding. Long grinding ini merupakan operasi gerinda di mana tidak ada umpan melintang dari roda gerinda. Bisa kita saksikan pada video ini. Yang bisa kita lihat di situ merupakan, di sini ada operasi gerindanya, yang dimana umpannya itu tidak melintang dari roda gerindanya. Lalu selanjutnya ada C7, X grinding, merupakan proses gerinda ganda yang dimana permukaan atas dan bawahnya itu digiling pada saat yang bersamaan. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat pada video berikutnya. Nah, dimana di sini ada gerindanya yang atas bawahnya itu berputar dan di sini digiling secara bersamaan. Bisa kita lihat dan akan menghasilkan benda kerja yang seperti ini.
ada C8, abrasif bell grinding. Abrasif bell grinding ini merupakan proses yang menggunakan abrasif bell untuk menghaluskan logam yang berada di atas roda penggerak. Bisa kita lihat pada video berikut ini. Nah, di sini ada abrasif bellnya yang digunakan untuk menghaluskan logam yang berada di atas roda penggerak ini. Nah, ini abrasif bellnya dan ini roda penggeraknya. Nah, itu motor penggeraknya. Nah, di sini nanti akan diletakkan logam yang akan dihaluskan. Selanjutnya ada C9, abrasif Z machining. Abrasif Z machining ini merupakan proses pemotongan yang diberikan abrasif berkecepatan tinggi. Yang bisa kita lihat pada video berikut ini. Di sini ada abrasif atau slurry yang diberikan pada benda kerja, yang dimana di sini berkecepatan tinggi untuk menghasilkan bentuk benda kerja yang diinginkan. Bisa kita lihat pada video berikut ini. Nah, di sini tekanannya sangat tinggi sehingga bisa menghasilkan bentuk logam yang seperti ini. Selanjutnya ada C10, abrasif plow machining. Abrasif plow machining ini merupakan proses yang menggunakan abrasif yang kental lalu dipompa sehingga mengalirkan ke benda kerja. Bisa kita simak pada video berikut ini. Nah, di sini ada abrasifnya yang abrasif kental lalu dipompa dimasukkan ke dalam benda kerja. Nah, seperti ini dimasukkan ke dalam benda kerja, dipompa dan akan dikeluarkan lagi sehingga menghasilkan bentuk benda kerja yang seperti ini. Selanjutnya ada yang C11, ultrasonic machining. Ultrasonic machining ini merupakan mesin yang digunakan untuk memotong, mengukir, melubangi, baik lubang yang langsung maupun lubang yang setengah. Mesin ini itu menggunakan metode pemotongan dengan menggunakan partikel abrasif yang tersuspensi dalam cairan atau dengan tool berlian berlapis yang berputar. Bisa kita simak pada video berikut ini. Nah, di sini ada cairannya yang akan dilakukan pemotongan dengan menggunakan cairan. Nah, ini adalah mesin ultrasonic machining. Oke, selanjutnya ada C11A, rotary ultrasonic machining. Rotary ultrasonic machining ini merupakan mesin yang berputar yang dilapisi dengan abrasif dan bergetar secara ultrasonik untuk mengolah benda yang keras dan rapuh. Bisa kita lihat pada video berikut ini. Nah, di mana di sini mesinnya itu berputar dengan cairan abrasif atau slurry dan bergetar secara ultrasonik untuk mengolah benda yang keras. Di sini bisa kita lihat material yang keras dan rapuh bisa dibentuk pada rotary ultrasonic machining ini. Ya, demikian penjelasan saya tadi mengenai machining proses. Apabila dalam penjelasan tadi ada kesalahan dan kekurangan, saya minta maaf. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih telah menonton channel saya. Terima kasih.